wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syagifa Aulia Putri dengan NIM 211021026 dengan nomor absen 09. Baiklah, saya akan mempresentasikan dengan materi operasional dan akuntansi kredit. Materi pertama yaitu ada pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin credere yang artinya percaya. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu ada objek yang berupa uang. Yang kedua kepercayaan. Yang ketiga waktu. Yang keempat persetujuan. Yang kelima ada resiko. Dan yang keenam ada imbalan jasa dalam bentuk bunga. Tujuan dari kredit yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah, penerimaan pajak, membuka kesepakatan kerja, menghemat devisa, dan meningkatkan jumlah barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ada fungsi kredit. Yang pertama ada meningkatkan daya guna uang, yang kedua ada meningkatkan daya guna barang, dan yang ketiga ada stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Yang pertama dilihat dari segi kegunaannya, yaitu ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Apa itu kredit investasi? Yaitu seperti untuk mendapatkan barang-barang. Dan kredit modal kerja yaitu ada kredit bruto dan neto. Selanjutnya dilihat dari segi tujuan. Yang pertama ada kredit produktif, yaitu kredit ini digunakan untuk usaha seperti investasi. Yang kedua yaitu ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi seperti kebutuhan pribadi. Selanjutnya ada dilihat dari segi waktu. Yang pertama ada kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang 1 tahun paling lama. Yang kedua yaitu ada kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu 1-3 tahun. Yang ketiga yaitu ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu di atas 3 tahun. Selanjutnya dilihat dari segi jaminan, yaitu ada kredit dengan jaminan, seperti kredit yang diberikan jaminan dengan jaminan tertentu. Yang kedua yaitu ada kredit non-jaminan, kredit yang tanpa memberikan jaminan tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kredit. Yang pertama yaitu ada karakter, yaitu bank itu mengetahui sifat atau watak calon debitur. Yang kedua yaitu ada capacity. Bank mencoba melihat kemampuan calon debitur. Yang ketiga ada kapital, yaitu bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Yang keempat yaitu ada kondisi, yaitu bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Yang kelima ada kolateral, yaitu berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Selanjutnya ada aspek penilaian kredit. Yang pertama yaitu ada aspek hukum, seperti legalitas usaha, yaitu ada TDD dan NPWP. Selanjutnya ada aspek pemasaran, yaitu daerah pemasaran dan persaingan prospek produk. Yang ketiga yaitu ada aspek keuangan, seperti cash flow dan rasio keuangan. Yang keempat yaitu ada aspek teknis atau operasi, yaitu berkaitan dengan masalah produksi. Yang kelima yaitu ada aspek manajemen, yaitu berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki. Yang keenam yaitu ada aspek sosial ekonomi, yaitu berkaitan dengan dampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketujuh yaitu ada aspek AMDAL, yaitu berkaitan dengan dampak lingkungan. Selanjutnya ada prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu ada permohonan calon debitur, yang kedua ada wawancara awal, yang ketiga ada on the spot, yang keempat ada wawancara kedua, yang kelima yaitu ada keputusan kredit, yang keenam ada penandatanganan akad kredit, yang ketujuh ada realisasi kredit,
Yang ke-8 ada penyaluran dana. Nah, selanjutnya ada penyebab kredit macet. Yang pertama yaitu ada dari pihak bank, yang kedua yaitu dari pihak nasabah. Nah, dari pihak nasabah ini yaitu seperti kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan seperti ada bencana alam. Selanjutnya ada penyelesaian kredit macet. Yang pertama yaitu ada restructuring, yaitu meminta persyaratan kembali. Yang kedua ada rescheduling, yaitu menjadwalkan kembali atau tanggal waktu pembayaran cicilan maupun utang. Yang ketiga ada reconditioning, yaitu menata kembali. Maksudnya pemberi kredit akan meringankan utang Anda dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan persyaratan dan perjanjian awal utang. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada penyitaan jaminan. Ada 5 jenis kredit di LPD Desa Adat Bualu. Pinjaman modal kerja atau PMK disalurkan untuk debitur yang menambah modal kerja atau usahanya dengan syarat dan ketentuan umum berlaku, ditambah laporan kinerja keuangan perusahaan sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Pinjaman usaha kecil produktif atau PUKPRO disalurkan untuk debitur yang memiliki usaha kecil produktif, baik usaha dagang, nelayan, ternak, dan home industri kecil. Pinjaman konsumtif kolektif atau PKK, pinjaman yang diperuntukkan bagi anggota kelompok yang memiliki profesi sama dan bernaung dalam suatu lembaga tertentu. Penyaluran kredit ini diikat dengan perjanjian kerjasama dengan lembaga tempat debitur bernaung. Pinjaman konsumtif perorangan atau PKP, pinjaman yang diperuntukkan bagi debitur untuk pembiayaan konsumtif secara perorangan. Kredit Wisma Idaman Hati atau KUIH, pinjaman yang diperuntukkan bagi debitur untuk pembelian tanah, rumah, dan pembangunan rumah. Dengan catatan, letak di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, down payment atau DP minimal 30% dari objek yang dibiayai atau menyediakan jaminan. Berikut ini tata cara pengajuan kredit di LPD Desa Adat Bualu. Calon debitur datang ke LPD lalu masuk ke bagian kredit di lantai 2. Setelah itu, calon debitur berkonsultasi ke staf kredit untuk memilih program kredit. Lalu, calon debitur diberi form dan memenuhi persyaratan yang ada. Jika persyaratan sudah terpenuhi, maka proses kredit akan dicek oleh sekretaris dan dicek kembali oleh Bapak Kepala. Selanjutnya, proses kredit akan dimasukkan ke dalam antrean. Jika kredit sudah keluar, staf kredit akan menghubungi debitur untuk datang ke LPD mengambil uang di bagian teller.